Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini merupakan akhir dari bab ke-1. Jadi pastikan kalian mengikuti semuanya dari awal sampai akhir. Bagian pertama mengenai pendahuluan, kedua konsep pertidaksamaan linier, yang ketiga pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, dan yang keempat adalah contoh soal dan tugas. Pendahuluan. Coba kalian perhatikan panduan COVID-19 untuk jamaah masjid di salah satu daerah di Kanada berikut ini. Di sini merupakan panduan mengikuti sholat berjamaah 5 waktu untuk warga sana yang ingin sholat di masjid. Nah, di sini ada poin keempat dan poin kelima yang menarik perhatian kita karena ini sangat berkaitan dengan materi yang kita bahas kali ini. Karena pada poin keempat adalah anak-anak yang usianya di bawah 12 tahun itu nggak diperkenankan sholat di masjid gitu. Dan untuk poin kelima adalah orang yang usianya 60 tahun ke atas diminta untuk tidak dapat datang ke masjid. Nah, di sini bisa kita nyatakan dalam bentuk matematika seperti berikut. Untuk poin keempat, no children under 12 years of age are allowed. Berarti ada bagian yang allowed yang diperkenankan dan ada juga bagian not allowed yang tidak diperkenankan. Nah, kita lihat di sini, ini adalah not allowed ya, berarti kita anggap misalkan usia itu adalah variabel X. Maka kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan matematika yang not allowed ini berdasarkan poin keempat adalah usia X yang kurang dari 12 tahun. Usia 12 tahun boleh masuk ke masjid? Boleh, karena hanya anak-anak usia yang usianya itu kurang dari 12 tahun saja yang tidak diperkenankan. Artinya, ini bahwa poin keempat adalah usia yang diperkenankan masuk ke masjid adalah lebih besar dari atau sama dengan 12, karena usia 12-nya diperbolehkan. Dan berdasarkan poin yang kelima ini, 60 tahun ke atas itu diminta tidak datang ke masjid. Nah, berarti kalau begitu, yang tidak boleh datang ke masjid adalah usia yang X-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 60. Artinya usia 60 dan lebih besar dari 60 tidak diperkenankan masuk ke masjid. Oleh karena itu, kita berkesimpulan bahwa pada poin kelima ini, usia yang dibolehkan masuk ke masjid adalah jika usianya kurang dari 60 tahun. Dari sini bisa kita nyatakan dalam sebuah rentang pertidaksamaan di mana X itu adalah usia dan 12 itu adalah batas usia terbawah, kurang dari sama dengan X kurang dari 60. Artinya usia yang diperbolehkan untuk masuk ke masjid adalah yang lebih besar dari 12 tahun dan yang lebih kecil daripada 60 tahun. Kompetensi dasar. Konsep pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier. Apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan linier? Pertidaksamaan linier adalah kalimat matematika yang mengandung tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Dan bentuk-bentuk pertidaksamaan linier adalah sebagai berikut, di mana nilai A merupakan koefisien, X merupakan variabel, B dan C merupakan konstanta. Nah, coba kalian lihat contoh berikut ini. Contoh, misalkan saya ingin menggunakan garis bilangan sebagai alat bantu untuk mencari nilai X dari pertidaksamaan. Jika saya memiliki pertidaksamaan X lebih besar dari sama dengan 2, artinya
kita beri garis dari angka 2 ke arah kanan karena dia nilainya lebih dari angka 2, seperti berikut. Jangan lupa kalian beri tanda bulatan penuh pada angka 2, ini menunjukkan bahwa angka 2 termasuk ke dalam pertidaksamaan X lebih besar dari atau sama dengan 2. Dan Ibu kasih rentang seperti berikut. Ini menandakan bahwa daerah yang lebih besar dari angka 2 dan angka 2 itu sendiri merupakan pertidaksamaan dari X lebih besar dari sama dengan 2. Contoh lain, misalkan saya punya pertidaksamaan X lebih besar dari angka 1, artinya saya bikin garis dari angka 1 ke arah kanan seperti berikut. Jangan lupa kasih bulatan kosong. Kenapa kosong? Karena angka 1 itu tidak termasuk pertidaksamaan X lebih besar dari 1. Nah, nggak ada tanda sama dengannya seperti yang contoh sebelumnya. Dan jangan lupa saya juga memberi daerah arsiran seperti berikut untuk menunjukkan bahwa nilai yang lebih besar dari 1 itu adalah daerah-daerah berikut ini. Contoh lain, misalkan saya memiliki pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 4. Artinya saya bikin garis dari angka 4 karena kurang dari sama dengan, berarti ke arah kiri. Jangan lupa karena ada tanda sama dengan, kita bikin bulatan penuh pada angka 4-nya. Dan kita arsir daerah-daerah di bawah garisnya, seperti berikut. Ini menandakan bahwa nilai yang kurang dari atau sama dengan 4 merupakan himpunan dari nilai X kurang dari sama dengan 4. Dan satu contoh yang lain, misalkan saya memiliki X kurang dari 3. Artinya, kita bikin garis dari angka 3 ke arah kiri. Jangan lupa kasih bulatan kosong. Ini artinya bahwa nilai 3 tidak termasuk ke dalam pertidaksamaan X kurang dari 3. Dan jangan lupa kasih arsir juga untuk menandakan daerah hasil penyelesaiannya. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Ketika dia memiliki tanda sama dengan di bawah pertidaksamaannya, artinya bulatannya penuh. Dan ketika tidak ada sama dengan di bawahnya, berarti menggunakan bulatan yang kosong. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di sini terdapat sifat pertidaksamaan nilai mutlak, ada sekitar 7 sifat yang harus kalian kuasai. Tapi intinya seperti berikut. Kalian lihat bentuk dari pertidaksamaannya. Misalkan untuk bagian yang pertama, tanda atau nilai mutlak dari X kurang dari A. Berarti nanti kalian ubah bentuk ini menjadi seperti berikut. Contoh, misalkan saya punya nilai mutlak 2X ditambah 1 kurang dari, katakanlah 12. Maka kalian lihat hasil akhirnya bentuknya harus seperti ini. Berarti negatif 12 itu kurang dari X-nya itu adalah nilai ini ya. Persamaan yang, nilai yang di dalam nilai mutlak. Berarti 2X plus 1 kurang dari 12. Nah, kalian tinggal ubah pertidaksamaan nilai mutlak ini menjadi bentuk seperti ini sesuai dengan nilai ekuivalennya. Yang nomor 2 juga mirip dengan yang nomor pertama. Nomor 3, nomor 4, dan seterusnya kita akan coba lihat pada soal latihan berikut ini. Contoh 3.1. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 1 min 2X per X kurang dari 1. Nah, kita samakan dengan sifat yang pertama tadi, yaitu nilai mutlak X kurang dari A. Maka dia itu akan ekivalen dengan bentuk negatif A kurang dari nilai X kurang dari A. Nah, di sini bisa kita nyatakan bahwa semua bilangan yang ada di dalam tanda kurung, dia merupakan, katakanlah X, gitu ya. Dan semua bilangan yang tidak memiliki X berarti dia sebagai konstanta A. Berarti untuk contoh 3.1 ini bisa kita tulis dalam bentuk
negatif 1 kurang dari, 1 min 2x per x kurang dari 1. Nah, sekarang kita kan belum tahu nih berapa nilai x-nya. Kita akan selesaikan untuk mencari nilai x yang nilainya hanya 1 x-nya. Seperti berikut. Cara gampangnya adalah saya bagi 2 persamaan ini. Yang pertama adalah negatif 1 kurang dari 1 min 2x per x dan 1 min 2x per x kurang dari 1. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah mencari nilai x-nya. Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk yang ruas sebelah kiri, kedua ruasnya saya kalikan dengan x gitu, maka hasilnya adalah min 1 dikali x menjadi min x kurang dari, ini berarti 1 min 2x per x dikali x, hasilnya adalah 1 min 2x gitu ya. Jadi x dibagi x hasilnya 1, 1 dikali 1 min 2x hasilnya 1 min 2x. Setelah seperti ini, saya akan kumpulkan yang memiliki variabel x ke sebelah kiri, berarti negatif x, asalnya negatif 2x, pindah ke sebelah kiri menjadi positif 2x, nah tandanya kurang dari 1. Selesaikan, negatif x ditambah 2x, hasilnya x. Langsung kurang dari 1. Berarti untuk yang sebelah kiri sudah selesai. Sekarang kita pindah ke yang sebelah kanan. Berarti sama seperti ruas sebelah kiri, berarti kedua ruasnya kita akan kalikan dengan x. Dikali dengan x. Kita lihat berarti yang bagian kiri itu menjadi 1 min 2x. Nah ini kurang dari 1 kali x berarti x. Sama seperti tadi kita pindahkan yang memiliki variabel x ke sebelah kiri dan yang konstanta ke sebelah kanan. Berarti negatif 2x ini asalnya positif x, pindah ke kiri menjadi negatif x, tanda ini kurang dari 1, asalnya 1 itu positif, pindah ke kanan menjadi negatif 1. Selesaikan, min 2x min x hasilnya min 3x, kurang dari min 1. Kita akan cari nilai dalam bentuk x-nya, tapi di sini masih dalam bentuk negatif-negatif. Nah, untuk menghilangkan negatifnya, kita akan kalikan kedua ruas dengan negatif 1 gitu ya. Dikalikan dengan negatif 1 untuk membuat nilai negatif ini menjadi positif. 3x, yang ini menjadi 1. Nah, karena tandanya ini dia dikali negatif 1, asalnya dia kurang dari, tandanya akan berubah menjadi lebih besar dari. Sekali lagi, kenapa tandanya berubah? Karena dia berubah positif negatifnya gitu ya. Jadi seperti berikut ini. Nah, selesaikan berarti nilai x sama dengan di sini lebih besar dari 1, asalnya dia perkalian pindah jadi pembagian, jadi 1/3. Nah, kita sudah punya nilai dari ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan. Kalau kita nyatakan dalam satu pertidaksamaan, maka kita bisa tulis x-nya di antara nilai berapa nih? Ya, di antara nilai kurang dari 1, ini x lebih besar dari 1/3. Artinya, nilai 1/3 ini dia lebih kecil dari x. Berarti boleh kalian tulis di sini. Nah, kita sudah punya rentangnya seperti berikut ini. Kalau digambarkan dengan garis bilangan, seperti ini. Aduh. Nah, jadi kalau berdasarkan garis bilangan, nanti daerah yang terarsir sebanyak 2 kali yang ini merupakan rentang 1/3 kurang dari x kurang dari 1. Contoh 3.2, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x plus 2 kurang dari nilai mutlak x min 6. Ini mirip dengan sifat ke-6 pada sifat pertidaksamaan yang sudah kita tadi pelajari, yaitu jika ada tanda mutlak
sebuah fungsi itu kurang dari nilai mutlak sebuah fungsi yang lain, maka ini ekivalen dengan f kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Artinya kedua buah fungsinya dikuadratkan. Berarti ini adalah bagian fx-nya dan ini adalah bagian gx-nya. Kita tulis menjadi bentuk sesuai bentuk ini. Maka kita dapat x plus 2 dia dikuadratkan kurang dari x min 6 dikuadratkan. Maka kita akan selesaikan. Berarti x plus 2 karena dia ada 2 kali gitu ya, kita tulis 2 kali kurang dari x min 6. Selanjutnya kita kalikan, berarti x dikali x kuadrat. X dikali 2 plus 2x. 2 kali x plus 2x. 2 kali 2 plus 4. Kurang dari x kali x kuadrat. X kali negatif 6 min 6x. Min 6x dikali x min 6x. Min 6 dikali min 6 plus 36. Selesaikan. X kuadrat ditambah 4x ditambah 4 kurang dari x kuadrat negatif 12x ditambah 36. Sekarang saya pindahkan semua yang mengandung x ke sebelah kiri dan konstanta ke sebelah kanan. Berarti x kuadrat yang ini menjadi negatif x kuadrat, yang ini plus 4x, yang ini jadi plus 12x kurang dari yang ini 36, yang ini asalnya positif menjadi negatif 4. Selesaikan, ini hasilnya 0, ini hasilnya adalah 12 tambah 4 adalah 16x. Ini kurang dari 36 dikurangi 4, hasilnya 32. Berarti nilai x adalah kurang dari 32 per 16. Atau di sini nilai x-nya kurang dari 32 dibagi 16, hasilnya adalah 2. Dan jika kita nyatakan dalam bentuk garis bilangan, hasilnya seperti berikut. Nah, di sini kenapa angka 2-nya menggunakan bulatan kosong? Karena tidak ada tanda sama dengan pada nilai kurang darinya. Dan semua nilai yang kurang dari 2 kita arsir seperti berikut. Berikut ini tugas 4 yang harus kalian selesaikan seperti biasa. Dan jangan lupa tulis hasil pengerjaannya pada buku tulis, lalu foto dan kirim pada platform Edmodo yang tersedia. Jangan lupa dikirim sebelum akhir semester 1. Dan jangan lupa kalian kerjakan tugas-tugas yang sebelumnya juga. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya pada platform manapun yang tersedia. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.